Di sini saya akan membagikan sebuah video tentang bahaya merokok dan cara berhenti merokok. Sebelumnya, mari kita simak obrolan saya dengan teman saya satu ini. Let's go. Halo teman-teman semua. Kali ini gue lagi bareng teman gue yang kebetulan seorang perokok. Jadi gue pengen ngobrol dikit aja nih tentang kapan dia mulai ngerokok sampai pada akhirnya dia tahu dampak dari yang disebabkan dari rokok gitu. Boleh perkenalan dulu, Mas? Iya mas, nama saya Dani. Kalau boleh tahu kayak kapan udah mulai kenal rokok? Saya mulai kenal rokok itu ketika saya masih kecil sih mas. Maksudnya orang tua saya pedagang gitu loh. Jadi rokok juga kenal doang gitu. Tapi untuk mulai isap rokok itu dari kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP itu karena saya juga diajak bolos kan, maksudnya mulai nakal-nakal juga di situ. Saya mengisap bekas rokoknya teman saya. Jadi di situ awal mula saya merokok. Berarti udah lama tuh ya? Udah berapa lama tuh kira-kira? Udah berapa tahun ya tuh, lupa mulu. Berapa, hitung sendirilah. Pokoknya dari kelas 7 SMP. Tapi situ cuma coba-coba doang gitu. Tapi pernah gak sih kayak apa ya? Lu berpikir ya, alasan yang ngedorong lu akhirnya milih jadi ngerokok tuh gimana sih? Kalau alasannya saya memilih untuk merokok kayak itu pas awal-awal masuk kuliah sih mas. Soalnya kuliah itu saya banyak tugas, banyak beban pikiran, banyak masalah-masalah yang ada seperti itu. Jadi saya kalau merokok itu kayak tenang gitu, sambil mikir solusi-solusi apa yang bisa saya kerjakan gitu. Boleh saya merokok? Mas? Boleh. Maaf ya mas. Iya. Enggak. Nah, kalau kayak gini biasanya lu habis berapa bungkus? Per hari, atau seminggu? Akhir-akhir ini paling nggak 3 hari atau 2 hari sebungkus habis. Tapi kemarin-kemarin itu maksudnya saya merokok kalau lagi mood doang gitu mas. Jadi paling nggak seminggu sebungkus itu habis pasti. Seminggu sebungkus. Ya. Tapi ya, pernah nggak sampai ngalamin masalah sama kesehatan gitu? Oh iya mas. Pernapasan. Iya mas. Dulu saya ini suka basket dulu kan pas SMA. Pas SMA itu jarang banget merokok. Tapi merokok sih juga. Ketika saya mulai intens merokok itu saya cuma naik tangga nih, cuma berapa anak tangga, ngos-ngosan saya mas. Ngos-ngosan, apalagi kalau saya angkat galon gitu. Kan saya ngekos kan mas di sini. Kalau angkat galon ngos-ngosan banget sampai keringat bercucuran. Seperti itu mas. Berarti dampaknya ke pernapasan itu ngena banget ya? Sangat. Tapi lu tahu kan kayak dampak yang lebih parahnya tuh lu tahu kan seperti apa? Iya tahu banget. Tapi ya gimana ya mas, maksudnya untuk menenangkan diri, pelarian saya itu kalau ada masalah ya paling ke rokok doang. Ke rokok ya saya juga ya walaupun buruk lah, tapi daripada saya maksudnya minum alkohol atau buat masalah sana sini atau melukai diri saya sendiri mas, lebih baik saya merokok. Berarti alasan terkuat lu sampai detik ini lu masih ngerokok itu karena lu punya tekanan. Iya mas, itu pun tekanan maksudnya dari perkuliahan mas, tugas-tugasnya itu loh. Yang maksudnya kan pas SMA itu saya terbiasa maksudnya nyontek. Ketika masuk kuliah saya harus kerja sendiri mas, pusing, sakit kepala begini. Jadi ya pelariannya rokok. Berarti yang saat ini yang bagus menurut lu rokok? Ya
Itu pelarianku saat ini. Tadi kan lu bilang kalau misalkan rokok ini salah satu yang bikin buat lu tenang. Nah, ada gak sih kayak pengen apa ya, lu lagi dalam tekanan tapi lu pengen pelariannya itu yang lebih sehat gitu, nggak ke yang rokok, alkohol atau gitu-gitu. Ada gak sih dalam keinginan diri lu pengen lebih sehat? Kalau keinginan pasti ada sih mas, semua pasti ada. Tapi kan untuk saat ini yang membuat saya tenang gitu loh mas, cuma rokok doang ya. Walaupun saya mungkin ngobrol ke orang lain, nongkrong gitulah istilahnya kan sama teman-teman, itu masih kurang loh gitu mas, masih kurang. Jadi saya nggak dapat sebuah ketenangan itu. Jadi ya gitulah mas, rokok aja. Walaupun juga olahraga gitu, mesti kayak ya feelnya nggak dapet juga kayak gitu sih mas. Jadi dalam diri lu masih pengen punya kehidupan sehat ya? Pasti dong mas, semua juga. Maksudnya ini juga untuk kedepannya gitu loh mas. Tapi ya berusaha lah semaksimal mungkin, kayak berapa batang sehari, terus menerus, habis itu kurangin, kayak gitu sih mas. Jadi mulai pelan-pelan kayak meminimalisir lah. Iya benar. Yang tadinya seminggu sebungkus bisa jadi lebih dari seminggu sebungkusnya. Paling enggak ya 3 batang lah sehari. Untuk sekarang juga aku udah menerapkan kayak gitu. Ya semoga apa yang lo rencanain buat hidup sehat Memang daerah saya ini yang kayak gini mas. ya emang ya. Maafkan saya mas. Ngomong banyak ini emang. Tapi ya semoga apa yang lu rencanain, kayak lu udah mulai ngurangin rokok ya, semoga berhasil lah. Amin. Amin. Sekian dulu kali ya obrolan Iya, kita iya. karena udah limit waktunya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, di sini saya akan berbagi informasi dari bahayanya merokok. Maka dari itu, mari kurangi dan berhenti merokok. 5 bahaya dari merokok. Yang pertama, risiko kanker. 90% menyebabkan kematian. Merokok menyebabkan kanker di bagian tubuh seperti paru-paru, mulut, tenggorokan, dan organ tubuh lainnya yang bisa rusak secara perlahan. Yang kedua, penyakit gigi dan mulut. Ciri-cirinya seperti gusi berdarah saat sikat gigi, kemudian gigi sensitif, dan yang ketiga gigi tanggal atau copot. Yang ketiga, sistem imun melemah. Ketika sistem kekebalan tubuh melemah, hal itu akan membuat kalian lebih rentan terkena berbagai penyakit, bahkan yang ringan sekalipun. Yang keempat, penyakit mata dan penglihatan. Namanya degenerasi makula, yaitu titik kecil di dekat pusat retina yang mengalami kerusakan. Yang kelima, luka jadi susah kering.
Karena nikotin mengganggu nutrisi, mineral, dan oksigen yang menyuplai ke jaringan melalui aliran darah. Di sini ada 5 tips untuk berhenti merokok. Yang pertama, rencanakan kapan akan mulai berhenti merokok. Pikirkan matang-matang terlebih dahulu dan cari waktu yang paling tepat agar efektif. Yang kedua, buat daftar alasan harus berhenti merokok. Caranya, tulis alasan tersebut dalam sebuah buku agar bisa dibaca kembali saat semangat mulai redup. Yang ketiga, hindari berkumpul dengan para perokok. Karena tekad seseorang untuk berhenti merokok terkadang bisa runtuh hanya karena berkumpul dengan teman yang merokok. Yang keempat, antisipasi waktu-waktu rawan merokok. Jika terbiasa merokok setelah makan, segera bangun. Kemudian jalan atau menyibukkan diri agar keinginan untuk merokok sirna. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Nikmati kegiatan apapun sehingga keinginan untuk merokok perlahan bisa berkurang. Dan thank you, good luck, semoga video ini memberikan edukasi dan kesadaran kalian.